Welcome to my channel. Please subscribe, like, comment, and share. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan baik. Untuk memulai pembelajaran hari ini, Ibu memerintahkan kepada KM terlebih dahulu untuk memimpin doa. KM, Rizky, dipersilakan. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita dalam hati berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Ibu langsung mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Aiman, Aji, Darul Iman, Dede Ahmad, Dede Darul Fahmi, Dias, Muhammad Sidki, Muhammad Fahri, yang mana? Adil, Muhammad Pandu, Muhammad Rizky Febian, Muhammad Fahmi, Muhammad Ihsan, Muhammad Rafi, Niza, Nur Fajri, Nur Ibadi, Nurman Hidayat, Farhan Nugraha, Radian, Raihan, Rehan, Reza, Satria, Yudi, Yusril, M. Irfan Maulana. Terima kasih sudah dicek kehadirannya. Alhamdulillah semuanya hadir. Hanya ada beberapa yang tidak hadir karena sakit. Kita doakan semoga rekan-rekan kita yang sakit bisa lekas sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa.
3 ada restorasi, dan 4 koda. Ciri kebahasaannya: 1 penggunaan diksi, 2 jenis kalimat, 3 dan kondisi. Ya, terima kasih. Sudah ingat dan sudah dibacakan atau sudah dijelaskan kembali pada pertemuan sebelumnya oleh Rizky. Nah, semuanya harus merasa diingatkan ya untuk pertemuan lalu bahwasanya telah membahas tentang struktur dan kaidah bahasa dari teks cerita inspiratif. Ya. Kompetensi dasar pada pertemuan hari ini yaitu kompetensi dasar dari 4.12, yaitu mengungkapkan rasa simpati, empati, kepedulian dan perasaan dalam bentuk cerita inspiratif dengan memperhatikan struktur cerita dan aspek kebahasaan. Kemudian ada 2 indikator. Yang pertama, menyusun ragalan cerita inspiratif berisi ungkapan simpati, empati, kepedulian dan perasaan. Yang kedua, menyusun cerita inspiratif berdasarkan ragalan dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Kemudian, setelah ada indikator, ada tujuan pembelajaran hari ini dengan model problem learning. Ya, untuk pertemuan hari ini menggunakan metode picture and picture. Nah, kalian diharapkan mampu pertama menyusun ragalan cerita inspiratif berisi ungkapan simpati, empati, kepedulian dan perasaan. Kemudian yang kedua, menyusun cerita inspiratif berdasarkan ragalan dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Jadi yang pertama, kalian di sini tujuannya mampu membuat ragalan, dan yang kedua mampu menyusun atau menulis sebuah cerita inspiratif. Ada yang ditanyakan seputar cerita inspiratif? Silakan. Apa manfaat dari cerita inspiratif? Manfaat dari cerita inspiratif ya. Kita mempelajari cerita inspiratif jelas karena ada manfaatnya, yaitu di sini manfaat dari cerita inspiratif dalam kehidupan, yaitu cerita inspiratif pada umumnya terkandung ungkapan tertentu yang sangat menggugah pembaca atau pendengarnya untuk menunjukkan rasa simpati, kepedulian, haru dan perasaan lainnya. Jadi manfaat ungkapan dalam teks inspirasi adalah untuk memberikan inspirasi, hikmah atau pelajaran bagi pembacanya. Nah, ketika kita menuliskan teks inspiratif atau inspirasi, ya maka memiliki manfaat untuk pembaca. Jadi memberikan inspirasi atau hikmah baik ya yang bisa dipelajari oleh pembaca. Itu manfaat dari cerita inspiratif. Ibu akan bertanya kepada kalian nih sebelum pada materi pembelajaran. Ada tadi simpati dan peduli. Nah, siapa yang tahu simpati? Kita disimpati kepada teman, terus kemudian peduli. Ya biasa ya kita lakukan simpati, peduli, hanya saja kita harus membedakan nih simpati dan peduli itu beda. Apa coba? Siapa yang bisa? Rizky bisa? Simpati. Nah, boleh ibu kasih gambaran ya, nanti boleh dipaparkan lebih jelas atau dikuasai oleh kalian. Simpati itu kalau kita melihat orang lain kesakitan atau kesusahan seperti sekarang ini terjadi apa? Tadi ya, tadi seperti pengarahan sebelum kita masuk pada pembelajaran ada pengarahan atau simulasi tentang bagaimana
sedih ketika kita melihat videonya, ketika kejadian berupa kita pun terenyuh hatinya, ikut merasa sedih, ikut merasakan kesakitan yang mereka rasakan. Nah, itu namanya simpati. Jadi merasakan, hati merasakan apa yang mereka rasakan, atau hati merasakan apa yang orang lain rasakan. Itu kalau kebahagiaan, kita itu merasa bahagia. Mereka mendapatkan kesusahan atau orang lain mendapatkan kesusahan, kita merasa kita pun tergugah hati ya, ataupun merasa sedih juga, kemudian merasa tersakiti juga kalau melihat yang tersakiti itu yang disebut simpati. Jadi merasakan apa yang orang lain rasakan. Kemudian yang peduli. Nah, setelah tadi simpati ada rasa peduli, rasa ingin menolong, membantu, rasa ingin melakukan sesuatu hal yang bisa membantu, melakukan sesuatu hal yang bisa menolong. Nah, itu yang disebut dengan peduli. Tadi empati atau simpatinya itu perasaan merasa apa yang mereka rasakan kemudian diterbitkan ataupun diungkapkan dengan kepedulian, peduli ya. Itu kemudian ya berarti bisa disimpulkan dari tadi yang dikatakan simpati dan peduli. Ya, sebuah Rizky. Simpati adalah rasa seperti merasakan yang mereka rasakan. Ya, kemudian kepedulian. Kemudian adalah ingin membantu dengan pergerakan Ya, pergerakannya ya, dengan tadi simpati rasanya dan kepedulian adalah tindakannya. Silakan. Sebelum pada materi, kita berbagi kelompok terlebih dahulu. Kita bagi 3 kelompok saja, satu kelompoknya 5 orang. Ini yang duduk di sini 3 yang ada saja. Yang kemarin ke pertemuan sebelumnya kita sudah bagi kelompok, sudah sesuai atau belum duduknya, sesuai kelompok kemarin? Sudah. Ada 3 kelompok, nanti di sini 1 kelompok, ini juga 1 kelompok. Ini yang baru 4, 5. Ini jadi 7, berarti dari sini sebagian A. Boleh. 3, sini 1. Ini atasnya ada kursi. Geser. 3. Berarti ini ke sini 1. Coba. Boleh. Ini ke sini ke depan. Isi dulu yang depan. Oh, yang tadi ke air ya. Ini yang tadi ke air. Yang ini sudah 5, 4. Kayaknya 1, berarti ada 4 orang, 1 menyajikannya atau menyusun cerita inspiratif itu, karena dalam menyajikan itu tidak lepas dari unsur atau struktur ya, struktur dari teks cerita inspiratif. Jelas juga
Pada suatu hari, ada seorang anak yang mengeluh kepada ayahnya. Dia berkata bahwa dia adalah orang yang berperan aneh atau berbeda dengan teman-temannya. Dia dalam perjuangan berjam-jam waktu, hanya sedikit masalah yang dapat diselesaikan. Saat itu ketika dia bercerita, ayahnya tetap diam dan suara-suara yang tanpa sepatah kata pun. Anak itu merasa marah dengan sikap ayahnya karena bahwa tidak dihargai. Di dapur ayahnya mengambil sebuah kentang, telur dan biji kopi yang kemudian mengisi 3 panci dengan air dan mengambil di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia memasukkan beberapa kentang di panci 1, telur di panci 2, dan biji kopi di panci 3. Kemudian setelah itu, sang ayah membiarkan ketiga panci tersebut di atas kompor. Anak itu bergumul tak sabar mengucapkan dari ayahnya. Setelah 20 menit, ayahnya mematikan kompor tersebut, lalu mengambil kentang dan telur ke dalam mangkuk serta menyedot kopi. Kemudian meletakkannya ke dalam cangkir. Setelah itu, sang ayah berbalik menatap anaknya dan bertanya, "Nah, apa yang kamu lihat?" Sang anak itu menjawab, "Kentang, telur, dan kopi." "Lihatlah lebih dekat, sentuh kentang itu, pecahkan telur itu dan seduhlah kopi itu," kata sang ayah. Anak itu berbalik bertanya, "Ayah, apa artinya semua ini?" Kemudian sang ayah menjelaskan bahwa kentang, telur, dan biji kopi adalah sama, yakni bahan makanan sama yang mengandung zat yang sama pula, yaitu air mendidih, menghasilkan reaksi yang berbeda. Kentang itu kuat dan keras, sehingga tidak bisa menjadi benar lama. Telur itu ramuan encer dalam pesta dan bisa menjadi mematikan pada isinya. Setelah itu, biji kopi kembali karena setelahnya tidak usah ia terlalu hitam. Maka kopi tersebut menjadi baik dan mengubah air mendidih menjadi sama seperti dirinya, sehingga menciptakan hal yang baru. Kamu termasuk yang mana? Tanya sang ayah kepada anaknya. Ketika kamu mendapatkan masalah, bagaimana cara kamu untuk menyelesaikannya? Apakah kamu adalah sebuah kentang, telur, atau biji kopi? Anak itu pun terdiam dan terlalu dalam apa yang ditanyakan oleh ayahnya. Sang ayah pun menjelaskan kembali bahwa dalam hidup ini, manusia itu pada dasarnya sama. Mereka hidup di tempat dan waktu yang sama, walau hanya cara pandangan sikap saja yang berbeda. Ada orang yang ingin kaya semua menghalalkan segala cara. Akhirnya dia mulai mencari suami dan berpada siapa dirinya, seperti halnya telur. Ada orang yang memiliki keinginan yang kuat, tapi ia salah dalam niat dan usahanya. Akhirnya dia berakhir seperti halnya kentang. Ada pula orang yang menyadari siapa dirinya, berapa kuat dirinya, dan menjadi dan apa yang menjadi kekurangannya, sehingga dia tahu apa yang harus dia lakukan dan apa yang harus diperbaiki. Akhirnya dia mampu merubah apa yang ada di sekitarnya tanpa harus merubah apa yang telah diberikan Tuhan kepadanya, seperti halnya kopi. Jadi, pesan yang disampaikan oleh ayah kepada anaknya, walaupun kita di sini bukan orang yang hebat dan terpilih, janganlah berkecil hati karena terkadang hanya orang yang tidak dilukai bisa melakukan hal di luar dugaan. Itulah kisah tentang kentang, telur, dan biji kopi. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Apakah sahabat Anda suka? Sudah mengamati videonya?
dan lembut. Nah, kalau telur yang rapuh dengan kulit luar tipis melindungi bagian dalam telur yang cair. Setelah dimasukkan ke dalam air mendidih, akhirnya bagian dalam telur menjadi keras. Berarti kalau tadi kentang dari keras, kalau dimasukkan ke air menjadi lunak. Kalau telur sebaliknya, dari cair ya, kemudian ketika dimasukkan ke air jadi keras. Kemudian kalau biji kopi memiliki reaksi paling unik karena setelah biji kopi terkena air mendidih, biji kopi mengubah air dan menciptakan sesuatu yang baru, yakni meminum kopi. Jadi kita itu harus jadi apa? Mau jadi kentang, telur atau kopi? Kopi ya. Jadi ketika kita menghadapi masalah itu, jangan balik jadi keras ataupun jadi lunak ya. Seperti apa? Seperti kentang dan telur. Jadi tadi air mendidih itu diibaratkan masalah. Ketika kita itu contohnya kita jadi kentang masuk pada masalah atau dihadapkan dengan masalah dengan tadi air mendidih jadi lunak kentang, berarti jadi daun ya, jadi daun, jadi putus asa. Kalau itu telur tadi dari lunak ya menjadi keras. Jadi ketika seorang lunak ketika dimasukkan ke air menjadi keras, dihadapkan dengan masalah menjadi orang yang keras, menjadi berontak. Yang menjadi daun ataupun putus asa, dan ada yang jadi berontak. Di antaranya kalau yang menjadi putus asa itu tadi sebagai kentang, kemudian yang menjadi keras atau berontak itu sebagai telur. Nah, kita berarti harusnya jadi biji kopi ya. Jadi ketika dimasukkan ke air itu malah tidak berubah ya, tidak menjadi lunak, tidak menjadi keras, tapi dia memberikan warna atau mengubah sesuatu itu dengan yang baru. Jadi mengeluarkan atau menjadikan sesuatu hal yang baru dari masalah, justru dia menjadikan atau membuat sebuah inovasi baru, membuat pemikiran baru. Jadi dengan ada banyak masalah tersebut menjadikan lebih dewasa lah, kemudian menjadikan dia lebih kreatif lah. Contohnya ketika ada yang mengejek nih, kamu Rizky katanya, kamu itu bodoh atau kata temannya tidak susah untuk mengerti. Nah, dibuktikan jadi dengan kalau kita sebagai kopi itu, kalau Rizky sebagai kopi, maka di situ dibuktikan Rizky ya memperlihatkan kemampuannya, memperlihatkan kepintarannya atau keterampilannya. Itu yang disebutkan kopi. Ketika dihadapkan dengan ejekan masalah, maka dia memberikan sesuatu hal yang baru, memberikan warna yang baru, bukan menjadi lembek ataupun keras. Nah, itulah hikmah atau inspirasi ya yang dapat kita ambil, inspirasi yang bisa dijadikan manfaat ya, atau bisa dimanfaatkan dalam hidup ya. Itu tadi ya, itu tentang kita memilih mau jadi telur, mau kita atau kopi. Tapi sebaiknya kita harus menjadi kopi. Siap? Terima kasih. Selanjutnya tadi sudah Ibu jelaskan tentang materi, yaitu langkah-langkah untuk pertemuan hari ini, langkah-langkah menyusun cerita inspiratif. Tadi sudah dijelaskan, sudah melihat contoh cerita inspiratif. Nah, kita melangkah pada membuat cerita inspiratifnya. Nah, karena Ibu tadi menggunakan metode picture and picture, model yang digunakannya PPL, problem based learning, tadi berbasis masalah ya. Kemudian di sini metodenya Ibu menggunakan picture and picture. Ini di sini ada 3 amplop. Nah, di sini itu si picture ini satukan, nanti dibuat ya ataupun dicari sumbernya ataupun dicari kenyataannya buat tulisan dalam sebuah cerita inspiratif ya.
payun kamerana. Ustaz, yang diskusikan Ustaz, sudah ada nggak Ustaz yang mau diceritakan? Ada nggak? Ada. Siap, silakan. Kalau gitu yang KBD-nya nih di sini buat kalian yang juga dulu orientasi pengenalannya siapa nama Ustaznya suruh tuliskan, atau nama gurunya tadi nama orang tuanya siapa namanya, ya. Pekerjaannya apa? Tuliskan pekerjaannya. Kegiatan sehari-harinya seperti apa? Tuliskan orientasi. Kemudian komplikasi, muncullah masalah ataupun pemunculan masalah. Pemunculan masalah dalam cerita tersebut. Kemudian resolusi dan terakhir ada koda ataupun kesimpulan. Bisa langsung dituliskan juga nanti setelah menulis ranggamannya. Ya tadi yang ada orientasi, komplikasi, resolusi dan koda. Kemudian susun menjadi cerita inspiratif. Silakan. Langsung ceritakan. Ini tokohnya siapa? Ada bukan? Ada ya? Nah, ini harus bawa kalau mau belajar harus dia. Langsung ceritakan. Boleh. Yang saya So, habis? itu iya untuk Bikin heula kana laptop ibu kan. Kemarin kemarin makin terus bateruna. di hari pertama Oh, di depan wae atuh ieu ke papa. Kamerana jadi nggak baru datang dulu. Iya. Kamerana jadi ya. Sudah sampai mana? Cuma apa? Ataukah letaknya? Ataukah apa pekerjaannya? Ataukah apa keikhlasannya menjadi seorang Muslim? Cerita kembali. Ibu saya dia adalah seorang yang sabar, boleh diceritakan seperti itu. Dia adalah seorang yang sabar, ramah, dia tidak pernah menghadapi ataupun anak-anaknya. Selanjutnya dia mengenal bagaimana dia mempunyai selalu memaafkan diri saya. Semuanya punya kan ibu? Masih ada ibu? Bisa menceritakan ibu? Kemudian ayah, silakan ayah ya. Ayah bisa.
depan, jadi giliran. Satu paragraf, satu orang, satu paragraf, satu orang. Bagi-bagi. Paragraf pertama, kedua, mau siapa? Paragraf ketiga mau siapa? Boleh tulis di pinggirnya mau sama siapa? Terus namanya. Sudah langsung saja ke sini. Lihat di sini siapa? Tulis. Judulnya Ibuku Pahlawanku. Ibuku pahlawanku. Terus di sini oleh-oleh apa yang ini judulnya ayah. Ayah apa? Ayah yang hebat. So, boleh ayah yang hebat judulnya. Atau ayah hebat bisa jangan yang untuk jadi pemborosan. Boleh ayah yang hebat ya. Ayah hebat. Silakan. Siapa yang siap? Kelompok mana yang siap? Presentasi pertama. Silakan kelompok 3. Maju semuanya. Sini. Silakan. Perkenalkan dulu dari kelompok berapa, kemudian siapa saja anggotanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari rangkaian cerita inspiratif yang berikut. Ayah hebat. Karena dia orang yang sudah memberi nafkah bagi kita. Itu namanya seorang pemimpin gereja yang dihadapkan dengan seorang pengangguran yang ingin bertemu dengan kakaknya. Suatu hari, Pak Dito sedang berkeliling mencari pelanggan. Saat di perjalanan ada seorang anak yang memberhentikan Pak Dito. "Saya mau naik, Pak," kata si anak. "Oh, silakan nih," jawab Pak Dito. Setelah naik, mereka berjalan menyusuri jalanan. Hingga 10 menit kemudian, sampailah mereka di sebuah panti asuhan anak. "Karina," teriak sang anak. "Bisa," seru sang kakak. Mereka berpelukan. "Kamu dari mana saja?" tanya sang kakak. Mereka berpelukan, membuat Pak Dito menangis dengan takutnya mereka. Si anak bertanya, "Jadi berapa, Pak?" Si bapak berkata, "Tidak usah dibayar, Dik." "Pak, makasih banyak, Pak." Dari situ Pak Dito mendapat pelajaran hidup, pertemuan dan perpisahan, bahwa menyayangi orang yang sayang kepada kita itu lebih baik. Pak Dito tidak akan menyiapkan orang yang akan menyayanginya termasuk istri dan anaknya. Kesimpulan dari cerita inspirasi di atas adalah orang yang kita tinggalkan mungkin sangat merasa kehilangan, dan pertemuan pasti akan menunjukkan perpisahan yang sia-sia orang yang telah menyayangi kita. Ceritanya diragakan cerita secara lengkapnya. Siapa yang membacakan isi? So, dari awal. Tadi ibu komentari, mohon yang membacakan suaranya lantang biar terdengar oleh satu kelas ya. Silakan isi ceritanya di belakang keseluruhan, secara keseluruhan. Judulnya bacakan. Ayah hebat. Seorang ayah merupakan orang yang sudah memberi nafkah bagi kita. Pak Dito namanya. Seorang pengemudi beca yang dihadapkan dengan seorang pelanggan yang ingin bertemu dengan kakaknya. Suatu hari, Pak Dito sedang berkeliling mencari pelanggan. Saat di perjalanan, ada seorang anak yang memberhentikan Pak Dito.
Sampailah mereka di sebuah panti asuhan anak. Kak Alina teriak sang anak. Orang yang dipanggil pun langsung menoleh. Bisa, seru sang kakak. Mereka berpelukan hingga menangis. Kamu dari mana saja? Hanya sang kakak. Mereka berdua membuat Pak Alito menangis melihat akunnya mereka. Setelah itu, seorang anak tadi bertanya kepada Pak Alito, jadi berapa Pak? Pak Alito menjawab, tidak usah dibayar nih. Wah, makasih banyak Pak. Setelah itu, Pak Alito pulang ke rumahnya. Dari situ Pak Alito mendapat pelajaran hidup. Pertemuan akan menghasilkan perpisahan. Bahwa menyayangi orang yang sayang pada kita itu lebih baik. Pak Alito tak akan menyiapkan orang yang sudah menyayanginya, termasuk istri dan anaknya. Kesimpulan dari cerita inspirasi di atas adalah orang yang kita tinggalkan mungkin sangat merasa kehilangan saudara kita. Setiap pertemuan pasti akan menghasilkan perpisahan. Jangan sia-siakan orang yang telah menyayangi kita. Sekian, terima kasih. Masih ada yang menanyakan, kelompok lain ada yang mau menjaga, mengomentari, boleh. Yang mau berkomentar silakan. Sangat bagus ya, sangat bagus. Dari isinya sudah menginspirasi, yang menjadi tentang inspirasi. Berarti simpulannya itu ya Pak, lebih jelasnya? Simpulannya, orang yang kita tinggalkan mungkin sangat bisa kehilangan. Setiap pertemuan pasti akan menghasilkan perpisahan. Jangan sia-siakan orang yang telah menyayangi kita. Jadi setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Makanya dari itu jangan menyia-nyiakan orang yang ada di sekitar kita, apalagi orang yang telah baik ya, atau orang yang kita sayangi. Jangan menyia-nyiakan orang yang menyayangi kita ya. Itu inspirasinya buat kita yang bisa diambil. Terima kasih untuk kelompok 1. Boleh kasih aplaus. Selanjutnya kelompok berapa? Oh, kelompok 3 ya. Terima kasih buat kelompok 3 ya. Selanjutnya kelompok 1. Silakan. Semuanya maju di depan. Oleh-oleh Bapak. Ini oleh-oleh buat Kania. Bapak sampai mendengarkan sekolah jurusan bekas berwarna coklat. Bapak baru pulang dari Kanada sebagai seorang wartawan di majalah wisata. Bapak sering berpergian mulai dari pulau-pulau kecil Indonesia hingga ke luar negeri. Terima kasih Pak. Salam Kania, semangat. Bukan dong Kania, mau lihat biar mama. Kania mencoba kita membungkus dengan perlahan. Namun disini dia sudah tahu isi bungkus. Bapak selalu membawa kulkas terbukas dan panjang kulkasnya. Ada sebuah kulkas berbentuk daun seperti simbol pada bendera Kanada. Tadinya gagalkan di kulkas ya, selama di koleksi kita dan bapak senang. Kalian bermengus kisah. Ada 2 pintu di rumah mereka sudah bisa dengan berbagai bentuk dan warna. Caranya bapak selalu tahu kalau ada yang bilang, meski bapak menyukainya bukan berarti kayaknya juga suka. Bagus sekali komentar kalian melihat kalau seperti itu kalau tidak seperti itu sama sekali tidak menarik begitu. Kalau dia saja kalian nggak suka yang boleh kali kalian bilang baik kita macam-macam segala macam, tapi bapak tetap saja membawakan paket kelas. Nah pasti bapak selalu memberi oleh-oleh paket. Kalian ingin oleh-oleh yang baik pak, kalian minta tas, kalian kata anak. Magnet bukan benda yang bisa dibatalkan di sekolah. Semua orang-orang juga punya magnet kulkas, begitu aja. Bapak terkejut menentukannya dan bapak tak mengira kalau kalian sungguh-sungguh menggunakan tas dan membelikan. Maafkan bapak ya, tas kalian masih banyak dan bagus-bagus. Bapak pikir kalian tidak butuh tas. Bapak membelikan tas. Tapi kalau kalian benar-benar butuh tas, nanti kita mau lihat. Kalian menggali kepala dia sudah tahu dari nggak usah kalian cuma tas dari sana. Dia berlari ke dalam kamar, kalian tahu kalau menantu dan nanti kecewa. Hari Minggu sore, Gila sebelum tadi ada yang Gila sudah meninggal beberapa bulan lalu. Koleksi bagi itu bertambah banyaknya, kasih semakin sering kita sebar ya. Dan yang Gila sambil mengatakan
jawabannya pendek. Dia enggan bicara soal magnet. Magnet kulkas mengingatkan pada peristiwa beberapa hari yang lalu. Main aku punya games baru di komputer. Kamu kenapa sih terus kalian tak sabar? Itu kan magnet biasa. Tiap kali lihat magnet itu aku jadi ingat ayah. Bisik pula ayah juga suka mengoleksi magnet. Padahal magnet itu tidak ada yang dibelinya sendiri. Ayah mendapatkan dari teman-temannya. Kami ingat ayah Mila yang sudah meninggal. Dia bekerja sebagai akuntan. Mereka sekeluarga jarang berpergian. Belum sempat ayah berpergian ke tempat-tempat yang diimpikannya. Itu ayah sudah meninggal. Desa Mila sedih. Kania menggenggam tangan Mila. Dia Mila. Kami akan bekerja. Perkataannya benar-benar dari apa? Tiba-tiba berasa bersama. Dia tidak apa-apa dari kami badai banyak hal yang kami sendiri. Tapi dia menghargai usaha apapun bawah dia. Kamu tahu apa sih? Dengan menunjukkan itu. Hanya ini adalah yang Doni hanya 3 bulan di negara Doni menjadi simbol dalam sejarah karena melakukan kesetaraan, kehormatan dan kesejahteraan. Mereka yang melakukan terus dan hanya menurut kapal di bawah sebuah plastik kapal Indonesia kapal Itu mau tanya buat ini. Tiba-tiba matanya terasa Pak, terima kasih, maaf ya. Hanya menunggu kenapa kalian hanya Bapak kamu nanti hanya sekarang hanya kamu magnet itu yang sangat berharga kamu harus melakukannya. Kesimpulannya dari kelompok 2
Apa? Lanjut. Tidak ada yang perlu ditertawakan. Lanjut. Benar silakan. Aku tidak bisa melakukannya. Bagaimana aku bisa hidup tanpa adanya ilmu di hidup? Oh, langsung baca semuanya kesimpulannya tadi. Berarti itu yang nulisnya tadi bisa terbaca bagaimana? Ketawa-ketawa. Ada yang lucu? Ceritanya? Kesimpulannya, Yang baca nggak? kesimpulannya pada cerita ini adalah sayangi ibu yang sudah melahirkan dan membesarkan kita dan hargai perjuangannya karena surga ada di bawah kaki ibu. Ya, dari perjuangannya tadi ibu belum mendengar terlalu jelas nih ceritanya, boleh dibacakan lagi sama satu orang saja. Ibuku pahlawanku. Aku ingin sedikit menceritakan tentang ibuku. Tentu kalian mempunyai ibu yang luar biasa. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana ibu tanpa ibu. Bagiku, ibu mempunyai pertahanan penting dalam hidupku. Dalam hidupku, aku sangat beruntung. Contohnya, ketika aku berangkat sekolah dengan ikhlas, mencucikan pakaian kotorku sebelum berangkat sekolah, juga selalu mendapat bekal dan juga sarapan. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana aku bisa hidup tanpa adanya ibu. Kesimpulannya pada cerita ini adalah sayangi ibu yang sudah melahirkan kita dan membesarkan kita dan hargai perjuangannya karena surga ada di telapak kaki ibu. Tentang perjuangan ibu, bilangnya bahwasanya ibu itu sangat adalah orang yang tulus, ya. Apalagi tadi tanya ikhlas, ya. Jadi dia itu tidak merasa meskipun sudah capek tetap mengurus kita, melayani kita sebagai anaknya, ya. Jadi selalu hormati ibu, ya. Sayangi ibu, hargai semua pengorbanannya. Ya, terima kasih. Ada yang di komentar ini dari penyampaian kelompok 2, silakan. Yang terdengar hanya Firudi. Suara yang presentasi hanya terdengar oleh satu orang ya, yang sisanya dengan kesimpulan nanti diperbaiki ya. Siap. Ini namanya juga belajar, gak apa-apa, gak harus takut dan gak harus malu. Jadi nantinya bisa ditingkatkan lagi lebih baik. Namanya juga belajar. Mau kurang, mau salah, mau bisa atau tidak, yang penting berani dulu ke depan, berani dulu tampil. Siap? Kalau sekarang sudah tampil kurang baik, nanti perbaiki untuk pembelajaran yang nanti yang akan datang, atau pembelajaran atau penampilan nanti yang akan datangnya diperbaiki. Jadi yang sekarang sebagai contoh, kalau kurang baik berarti harus diperbaiki. Kalau sudah baik pertahankan, malah tingkatkan, ya. Silakan bisa duduk kembali. Terima kasih untuk kelompok 2. Kasih aplaus dulu. Empati peduli yang ada. Semuanya dari sisi semua kelompok yang tampil yang sudah mempersiapkan dan sudah menyusun cerita inspirasi sudah sesuai, ya. Yang ibu harapkan hanya saja sedikit dalam penyampaian, ya, banyak masih ada kekurangan, ya, yang tidak terdengar jelas dalam membacakan teksnya, ada yang masih ketawa-ketawa tidak serius, ya. Jadi perbaiki ya untuk nanti pertemuan yang akan datang. Jadi jangan hal yang tidak baiknya diulangi, tapi hal yang baiknya harus diulangi dan harus dipertahankan, malah harus ditingkatkan. Semuanya kelompok sudah presentasi dan materi sudah disampaikan. Berarti pembelajaran hari ini sudah selesai. Dari pertemuan hari ini kita ambil kesimpulannya, ya, poin-poin penting yang bisa kita pilih atau bisa kita jadikan referensi nanti, ya, sebagai poin-poin penting atau kesimpulannya dari pembelajaran
sudah